Budaya kerja ASNI membangun sektor publik yang berkualitas untuk masa depan. Di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya fokus dan disiplin dalam melaksanakan tugas di setiap lapisan birokrasi. Kita harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat memengaruhi perekonomian nasional, ujarnya, mengingatkan setiap aparatur sipil negara, ASN, untuk bersiap menghadapi tantangan global. Mempercepat pengambilan keputusan. Dalam upaya menciptakan sektor publik yang tinggi, pengurangan hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan menjadi kunci. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membuat organisasi lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, kinerja ASN akan lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. 4 indikator daya saing global. Untuk memahami daya saing sebuah negara, kita perlu melihat 4 indikator penting: permasalahan ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan efisiensi infrastruktur. Reformasi birokrasi yang digalakan, termasuk penyederhanaan struktur dan penghapusan eselon 3 dan 4, adalah langkah awal menuju efisiensi pemerintahan yang lebih baik. Dengan mendorong pembentukan jabatan fungsional yang berfokus pada desain dan kinerja, diharapkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas akan terwujud. Program-program yang dirancang oleh Kementerian Agama, seperti PMA nomor 8 tahun 2023, merupakan contoh konkret dari komitmen ini. Kolaborasi dan inovasi. Mewujudkan sektor publik yang tinggi memerlukan kolaborasi yang kuat antar instansi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, akan memperkuat transparansi dan responsivitas. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lain sangat penting dalam mengembangkan aplikasi pemerintahan yang efektif. Mengubah budaya kerja ASN. Transformasi budaya kerja di lingkungan ASN dari yang struktural menjadi inovatif dan profesional membutuhkan kepemimpinan yang transformasional. Pemimpin harus menjadi contoh dalam perilaku inovatif, menginspirasi ASN untuk berbagi ide dan gagasan. Dengan memberikan penghargaan terhadap inovasi dan menyediakan pelatihan yang relevan, ASN akan merasa diberdayakan dan termotivasi untuk berkontribusi lebih. Evaluasi dan pemberdayaan. Evaluasi kinerja yang holistik perlu diterapkan untuk mencerminkan komponen inovatif dan profesionalisme. Memberikan ASN kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait tugas mereka akan menciptakan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja. Kesimpulan, membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan budaya kerja di sektor publik bukanlah hal yang instan. Diperlukan komitmen, dukungan, dan kolaborasi dari semua pihak. Dengan langkah-langkah strategis ini, kita dapat menciptakan sektor publik yang tinggi, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung kemajuan bangsa. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik melalui inovasi dan profesionalisme di seluruh lini pemerintahan. Mari kita telisik lebih dalam melalui pembahasan berikut ini ya. Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Apa yang menjadi budaya organisasi ASN? Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi 7 nilai yang berlaku bagi ASN secara umum, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya kerja apa saja yang harus kita terapkan dalam dunia kerja? Profesionalitas.
Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan, disiplin, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Melakukan pekerjaan secara terukur. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Menerima reward dan punishment sesuai ketentuan. Bagaimana cara menciptakan budaya kerja yang baik? Cara menciptakan budaya kerja yang baik dalam kantor. 1. Buat visi dan misi organisasi dan komunikasikan. 2. Buat dan kembangkan standar sikap yang harus dilakukan. 3. Berikan pelatihan. 4. Berlakunya reward and punishment. 5. Berikan feedback terkait performa kinerja pegawai. Pemerintah telah melakukan sebuah reformasi dalam peningkatan strukturnya melalui penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Perubahan ini diharapkan dapat memangkas hierarki sehingga sistem kerja menjadi lebih lincah, kolaboratif, agile, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Penyederhanaan kekacauan akan berdampak pada proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, mendorong upaya kolaborasi dengan dasar pencapaian tujuan, serta mengembangkan budaya kerja yang lebih inovatif. Agile dalam organisasi dimaknai dengan perilaku organisasi yang terfokus pada aksi, waktu kerja, pemanfaatan digitalisasi, kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan, serta adaptif dengan perubahan. Tentu saja dalam menyikapi perubahan birokrasi ini diperlukan dukungan SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan memiliki karakter. Sehingga, disusunlah core value ASN yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, yaitu core value berakhlak dengan. Penjelasan sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. ASN dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. ASN selalu meningkatkan kompetensi diri, mau membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. ASN setia. Memegang teguh Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreativitas, serta proaktif. Kolaboratif. ASN membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan berbagai sumber daya demi tujuan bersama. Nilai-nilai inti ASN tersebut disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankannya. Tidak hanya sebatas diketahui, namun juga diharapkan menjadi jiwa bagi setiap ASN dalam bertindak. Dalam era reformasi yang terus berkembang, tantangan dalam menciptakan dan menerapkan budaya kinerja tinggi di sektor publik menjadi semakin relevan di negara-negara anggota ASEAN. Tidak hanya sekadar meningkatkan kinerja individu, namun budaya ini juga mendorong sinergi antar institusi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Budaya kinerja tinggi, apa dan bagaimana? Budaya kinerja tinggi tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan kolaborasi. Budaya ini tumbuh melalui integrasi nilai-nilai seperti akuntabilitas, keterbukaan, dan fokus pada hasil. Di ASEAN, berbagai negara telah menghadapi tantangan yang berbeda dalam mewujudkan konsep ini, mulai dari kompleksitas birokrasi hingga resistensi perubahan. Untuk mengembangkan budaya ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, termasuk transformasi digital, pelatihan berkelanjutan bagi ASN, aparatur sipil negara,
serta penguatan nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Negara-negara ASEAN memiliki praktik terbaik yang bisa dibagikan untuk menciptakan landasan bersama dalam membangun budaya kinerja tinggi. Peran kepemimpinan di tengah reformasi. Di tengah reformasi yang terus berjalan, kepemimpinan visioner menjadi kunci keberhasilan implementasi budaya kinerja tinggi. Para pemimpin harus mampu mendorong perubahan positif, menciptakan komunikasi yang transparan, dan menginspirasi ASN untuk berinovasi dan berkembang. Kepemimpinan yang kuat juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global yang dinamis. Rekrutmen dan karir ASN ke depan, tantangan dan harapan. Ke depan, tantangan dalam rekrut ASN yang berorientasi pada kinerja tinggi semakin menonjol. Sistem rekrutmen perlu lebih berfokus pada meritokrasi, kompetensi, dan etika profesional yang kuat. Ini akan memastikan bahwa ASN yang bergabung memiliki kapabilitas yang sejalan dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja optimal.